Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilma Dujayanti. Saya dari program studi pendidikan agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang materi manajemen berbasis sekolah. Karena saya sudah beberapa kali mencoba menayangkan video dan menguploadnya pada YouTube di laptop. Ternyata laptop saya gangguan, jadi saya menggunakan HP ya. Dan mohon maaf terbatasnya media karena laptopnya sedang gangguan, jadi saya menggunakan HP saja. Nah, langsung ke pembahasan. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas 17 subtema, yaitu yang pertama sejarah, kemudian konsep, tujuan, komponen, rincian komponen, fungsi, prinsip, manfaat, syarat, strategi, karakteristik keberhasilan, faktor pendukung, penghambat, kelebihan, kekurangan MBS, kemudian kepala sekolah sebagai pemimpin MBS, dan kemudian kualitas pendidikan dari MBS. Nah, yang pertama yaitu sejarah manajemen berbasis sekolah di Indonesia. Jadi pada awalnya tahun 80-an itu di luar negeri guru itu mengadakan perbaikan pendidikan dan juga perbaikan nasib guru untuk kemudian dibentuk organisasi. Nah, setelah dibentuk organisasi pada tahun 90-an, ternyata organisasi yang dibentuk itu memiliki dampak positif bagi pendidikan. Jadi, kemudian pada tahun 1999 sampai tahun 2000 itu sejarah tersebut baru masuk ke Indonesia, dan ketika tahun itu kemudian baru pertama kalinya diterapkan MBS pada pendidikan di Indonesia, yang awal mulanya pendidikan itu berpusat pada pemerintahan pusat tanpa adanya desentralisasi atau kemandirian kepemimpinan oleh masing-masing lembaga sekolah. Nah, kemudian setelah sejarah, kita langsung menuju ke konsep manajemen berbasis sekolah. Jadi, konsep dari MBS ini adalah yang pertama, kewenangan penuh kepada kepala sekolah dan guru dalam mengatur pendidikan. Jadi, dalam mengatur pendidikan ini kewenangan atau pengalian kekuasaan itu sepenuhnya diberikan kepada sekolah dan dikelola dengan baik oleh semua warga sekolah, yaitu dipimpin oleh kepala sekolah. Kemudian konsep yang kedua yaitu penyesuaian terhadap kebutuhan dan minat peserta didik, guru, dan masyarakat setempat. Jadi MBS ini menyesuaikan terhadap kebutuhan peserta didik, guru, dan yang ada di lingkungan sekolah. Jadi menyesuaikan. Kemudian konsep yang ketiga, manajemen itu selalu menerapkan fungsi perencanaan, kemudian pelaksanaan, setelah pelaksanaan pengawasan, baru setelah dilaksanakan ketiganya yaitu dilakukannya pengevaluasian. Kemudian tujuan manajemen berbasis sekolah. Jadi manajemen berbasis sekolah ini memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama, meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia. Jadi manajemen berbasis sekolah ini kan konsepnya yaitu mengelola sekolah secara pribadi dan secara mandiri, ya dikelola dari lembaganya tersebut. Nah, jadi tujuannya itu adalah meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah. Kemudian tujuan yang kedua yaitu meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama. Jadi
meningkatkan kepedulian dari warga sekitar atau masyarakat, karena konsepnya dalam MBS ini adalah pengambilan keputusan itu diadakan demokrasi atau secara keputusan bersama. Kemudian tujuan yang selanjutnya yaitu meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah tentang mutu sekolah. Jadi tujuan dari MBS ini adalah karena mandiri, jadi untuk melatih untuk meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, masyarakat, dan juga kepada pemerintah. Kemudian meningkatkan kompetensi yang berkualitas antar sekolah tentang mutu pendidikan yang akan dicapai. Nah, kemudian komponen dari MBS itu ada 7, yaitu yang pertama, komponen itu ruang lingkup atau anggota dari MBS. Jadi ada 7, yang pertama kurikulum dan pendidikan, kemudian peserta didik yang kedua, yang ketiga pendidik dan tenaga kependidikan, yang keempat keuangan, yang kelima sarana dan prasarana, yang keenam budaya, lingkungan, dan iklim sekolah, yang ketujuh hubungan sekolah dengan orang tua dan masyarakat. Nah, kemudian fungsi dari MBS antara lain yang pertama, MBS ini berfungsi untuk meningkatkan proses belajar mengajar. Tentu semua program sekolah itu adalah untuk meningkatkan proses belajar mengajar, apalagi dalam pengelolaan MBS ini adalah pengelolaan sekolah secara mandiri. Kemudian yang kedua, MBS berfungsi sebagai perencana sekaligus evaluasi program sekolah. Tidak hanya sebagai perencana saja, tapi juga sekaligus sebagai evaluasi atau mengevaluasi program sekolah. Kemudian berfungsi sebagai pengelola kurikulum sekolah atau pengelola rencana pembelajaran jangka panjang dari sekolah. Kemudian berfungsi sebagai pengelola tenaga dan baik tenaga pendidik atau tenaga kependidikan, baik gurunya ataupun semua staf yang ada di sekolah. Kemudian berfungsi sebagai pengelola peralatan dan perlengkapan atau sarana dan prasarana sekolah. Kemudian MBS berfungsi sebagai pengelola keuangan sekolah. Ya, kemudian berfungsi sebagai pelayanan perkembangan peserta didik. Jadi melayani perkembangan dan mengawasi perkembangan peserta didik. Kemudian berfungsi sebagai perantara terjalinnya hubungan sekolah dengan masyarakat. Jadi sebagai perantara terjalinnya hubungan sekolah dengan masyarakat. Kemudian sebagai pengelola iklim, budaya, dan lingkungan sekolah. Pengelola atau pengendali lingkungan sekolah yang ingin dibentuk atau dibiasakan. Gitu. Kemudian prinsip dari manajemen berbasis sekolah. Jadi prinsip MBS ini ada 4. Yang pertama prinsip ekuifinalitas, yaitu prinsip tanggung jawab, jadi harus memiliki tanggung jawab. Kemudian yang kedua prinsip desentralisasi, yaitu prinsip di mana kewenangan harus diserahkan penuh kepada sekolah. Nah, kemudian prinsip sistem pengelolaan secara mandiri. Jadi dalam pengelolaannya, dalam pengorganisasiannya itu sekolah mengelolanya dengan mandiri. Ya, kemudian prinsip inisiatif manusia. Jadi maksudnya inisiatif manusia di sini karena manusia kan makhluk yang terus berkembang ya. Jadi dalam pengorganisasian tentu akan mengalami perubahan dan peningkatan. Jadi prinsip inisiatif manusia ini mengikuti perkembangan manusia dengan program-program baru sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian manfaat dari MBS, yaitu yang pertama meningkatkan mutu serta kualitas sekolah. Kemudian meningkatkan perkembangan sekolah secara mandiri sehingga sekolah memiliki daya tarik dan daya saing yang unik dan ketat. Kemudian meningkatkan kemandirian sekolah dan meningkatkan inisiatif untuk lebih baik dan lebih berkembang. Kemudian memberikan peluang manajemen yang fleksibel atau dapat menyesuaikan situasi dan kondisi sekolah. Kemudian mempermudah mengevaluasi hal-hal yang masih minim, menjangkau target manajemen atau target tujuan dari sekolah. Gampang cara mengevaluasinya kalau menggunakan MBS. Kemudian syarat implementasi. Jadi sebelum kita melakukan implementasi terdapat syarat-syarat terlebih dahulu sebelum melakukan implementasi dari MBS. Yang pertama yaitu pemberian otonomi sekolah. Jadi syarat yang pertama itu sebelum kita melangkah pada implementasi manajemen berbasis sekolah, kita harus memiliki
kemandirian atau menyetir jalannya pengorganisasian sekolah atau pemberian otonomi sekolah. Kemudian meningkatkan partisipasi aktif masyarakat. Jadi harus adanya dukungan dari masyarakat. Kemudian proses pengambilan keputusan yang demokratis. Jadi proses pengambilan keputusan tidak diambil secara pribadi, tapi dengan diskusi atau musyawarah. Kemudian kepemilikan transparansi dan akuntabilitas. Jadi kepemilikan atau pengorganisasiannya itu secara transparansi atau terbuka, dan akuntabilitas atau dapat dipercaya. Kemudian target pencapaian kinerja sekolah. Jadi harus memiliki target atau tujuan pencapaian kinerja sekolah. Begitu. Kemudian prinsip dari manajemen berbasis sekolah, yaitu yang pertama penyiapan konsep MBS atau perencanaan. Prinsipnya harus yang pertama itu perencanaan, kemudian yang kedua pengorganisasian, yaitu dengan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab. Kemudian tahap yang ketiga yaitu pelaksanaan. Jadi pelaksanaan ini adalah implementasi dari tahap pertama dan kedua, yaitu dari perencanaan dan juga pengorganisasian tadi. Kemudian yang terakhir yaitu evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan. Jadi setelah dilakukan ketiga dari awal sampai nomor 3 tadi, baru yang terakhir itu adalah evaluasi berkelanjutan atau continue. Kemudian karakteristik dari MBS, yaitu sekolah dengan MBS ini memiliki visi, misi, dan juga cita-cita pasti. Sekolah yang menerapkan MBS atau mengelola lembaganya secara otonomi mandiri itu pasti memiliki visi misi dan juga memiliki cita-cita ya. Kemudian yang kedua, aktivitas pendidikan dijalankan berdasarkan karakteristik kebutuhan. Jadi pendidikan itu dijalankan sesuai kebutuhan peserta didik, lingkungan, atau semua komponen yang ada di sekolah. Kemudian strategi manajemen yang dikembangkan adalah strategi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya. Jadi strategi yang digunakan itu atau pengorganisasian yang digunakan itu semata untuk pengembangan sumber daya. Kemudian keleluasaan kewenangan dalam pengelolaan sumber daya atau mandiri tadi. Kemudian MBS memiliki karakteristik sekolah yang berperan aktif dalam pelaksanaan pengorganisasian. Jadi sekolah itu aktif dalam pengorganisasian atau pengaturan. Kemudian MBS memiliki karakteristik hubungan antar manusia yang cenderung terbuka, kerjasama, semangat dalam bergotong royong, dan memiliki komitmen yang saling mendukung. Kemudian karakteristik keberhasilan dari MBS. Nah, MBS ini memiliki karakteristik keberhasilan. Yang pertama, sekolah itu memiliki kualitas mutu. Jadi kalau ciri-ciri MBS itu berhasil itu sekolah memiliki kualitas mutu. Kemudian sekolah memiliki sumber daya yang memadai, baik pendidik ataupun tenaga kependidikan. Kemudian sekolah memiliki keunikan dan cita-cita yang tinggi. Kemudian sekolah yang menerapkan MBS memiliki harapan yang tinggi dalam meningkatkan mutu, persaingan, prestasi, perkembangan peserta didik dan sekolahnya. Kemudian memiliki efektivitas dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. Kemudian memiliki gaya kepemimpinan sekolah yang stabil ya. Kemudian pengelolaan ketenagaan yang baik. Kemudian sekolah memiliki tim yang kompak dalam bekerja sama. Sekolah memiliki kewenangan dalam mengatur pengelolaan lembaganya. Kemudian tingginya partisipasi serta dukungan dari warga sekolah dan juga masyarakat atau orang tua peserta didik. Kemudian sekolah selalu memiliki keterbukaan dalam pengelolaan manajemen, jadi terbuka ya, tidak tertutup. Kemudian sekolah selalu melakukan evaluasi dan juga perbaikan yang kontinu atau berkelanjutan. Kemudian sekolah memiliki pertanggungjawaban yang tinggi dan dapat dipercaya. Kemudian selanjutnya faktor pendukung dari MBS yaitu sosialisasi pendidikan sekolah. Jadi faktor pendukung dari MBS ini adalah salah satunya diadakannya sosialisasi pendidikan sekolah. Kemudian kerjasama semua anggota sekolah. Jadi harus bekerja sama antar semua anggota sekolah. Kemudian yang ketiga, kepala sekolah yang berkompeten. Jadi adanya pemimpin atau kepala sekolah yang memiliki kompetensi yang unggul. Kemudian manajemen pendidikan yang baik dan berkualitas. Jadi pengaturannya itu pengaturan atau pengorganisasian sekolah itu yang ada di sekolah semuanya itu baik dan berkualitas. Kemudian keikutsertaan, partisipasi dan dukungan dari masyarakat dan orang tua. Jadi terdapat dukungan dari luar selain dari sekolah. Kemudian faktor penghambat dari MBS yaitu keuangan atau finansial. Jadi yang bisa menghambat MBS itu adalah keuangan atau finansial yang tidak memadai, kemudian kurangnya sumber daya manusia, kemudian
sarana dan prasarana. Jadi kalau keuangan dan finansialnya aja kurang memadai atau tidak mencukupi, maka ya sarana dan prasarana otomatis tidak tercukupi juga. Kemudian kurangnya dukungan dari masyarakat atau dari orang tua peserta didik. Kemudian kelebihan dari MBS. Nah, MBS ini memiliki kelebihan. Yang pertama, sekolah memiliki keunikan dan kualitas mutu yang memiliki daya saing kuat. Kemudian, terus berupaya dalam mengembangkan kualitas pendidikan yang diprogramkan dan yang dilaksanakan. Kemudian, meningkatkan sumber daya manusia yang lebih berkompeten. Kemudian, memiliki cita-cita yang terus berkembang. Memiliki citra yang baik, selalu berdasar pada demokrasi atau pengambilan keputusan secara bersama atau musyawarah, kemudian selalu bergotong royong dalam bekerja sama, mandiri dan bertanggung jawab atas program yang sudah dijalankan, selalu berupaya meningkatkan kualitas pendidikan yang terbaik dan lebih baik dengan melaksanakan evaluasi secara rutin atau kontinu. Nah, kemudian kekurangan dari MBS itu yang pertama memerlukan kerjasama, jadi harus adanya kerjasama. Kalau kurangnya dukungan kerjasama, maka MBS tidak akan berjalan dengan lancar. Kemudian memerlukan pelatihan atau pelatihan lah. Kemudian kesulitan koordinasi atau pengaturannya. Jadi karena butuh kekompakan, jadi mungkin kesulitan ya dalam koordinasinya. Kemudian kekurangpahaman atas peran dan tanggung jawab. Jika MBS ini masih baru dilaksanakan, maka tentu kekurangpahaman atas peran dan tanggung jawab dari setiap komponen itu pasti ada. Kemudian kepala sekolah sebagai pemimpin manajemen berbasis sekolah. Jadi kepala sekolah itu memegang peranan kunci dalam keberhasilan manajemen berbasis sekolah. Dengan bekal kemampuan, keahlian, dan keterampilan, menjadi kemungkinan bagi kepala sekolah untuk mampu menjalankan roda lembaganya secara berbasis MBS. Jadi kepala sekolah ini sebagai pemegang kunci ya, karena kepala sekolah ini adalah sebagai pemimpin utama yang mengarahkan kemandirian, yang mengarahkan di bawah kemandirian sekolah. Jadi setelah adanya kemandirian sekolah, baru kepala sekolah ini adalah garda pertama yang harus digerakkan dalam keberhasilan dari MBS. Jadi pemimpin atau kepala sekolah ini harus berkompeten. Kemudian kualitas pendidikan yang dihasilkan dalam menjalankan program MBS. Jadi kualitas pendidikan yang akan dihasilkan dari pelaksanaan manajemen berbasis sekolah ini adalah pendidikan yang unik dan berkembang sesuai dengan kondisi lingkungan yang ada di sekitar sekolah tanpa menghilangkan unsur persaingan dalam akademik. Jadi kualitas pendidikan yang dihasilkan dari pelaksanaan MBS ini adalah pendidikan akan memiliki ciri khas tersendiri dalam lembaganya, memiliki keunikan tersendiri, dan tentunya tidak akan menghilangkan unsur persaingan dalam akademik. Misalnya dalam lingkungan pesantren ya, dikelola sendiri. Kemudian karena lingkungannya pesantren, maka agar tidak menghilangkan unsur persaingan dalam akademik, jadi pengorganisasiannya itu dimunculkan seperti life skill atau pelatihan skill. Kemudian adanya bazar santri mungkin ya, kemudian adanya fashion show dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang manajemen berbasis sekolah. Semoga bermanfaat dan semoga dapat dipahami ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.